Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pemaparan saya untuk mata kuliah studi tematis teologi historis. Dan perkenalkan, nama saya Esther Grace Evanya Pasla, mahasiswa pasca sarjana teologi IAKN Manado, semester 2, dan mata kuliah ini dibawa bimbingan dosen pengampu Pendeta Dr. Marde Mawikere. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kajian teologis yang mendalam mengenai sebuah tema yang sangat krusial dalam sejarah dan perkembangan gereja, yaitu pemikiran teologi Johannes Calvin dan relevansinya untuk gereja masa kini. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Jika kita mengamati lanskap kekristenan Protestan hari ini, mulai dari cara kita membaca Alkitab, menyusun tata ibadah, hingga memandang tanggung jawab sosial kita di tengah masyarakat saat ini, kita tanpa menyadari bahwa sedang menikmati buah dari sebuah peristiwa besar teologis yang terjadi 5 abad yang lalu, dan peristiwa itu disebut sebagai reformasi gereja. Pada abad ke-16, gereja barat mengalami masa-masa yang sangat kelam. Terjadi penyalahgunaan otoritas yang masif, penyimpangan ajaran Kristen dari esensi aslinya, serta komersialisasi iman lewat penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensia. Gereja yang seharusnya menjadi benteng kebenaran justru menjauh dari kitab suci. Dalam situasi inilah Tuhan membangkitkan sebuah gerakan pembaruan, dan reformasi bukan sekedar hanya gerakan politik saja atau pemisahan diri yang penuh dengan amarah. Reformasi adalah usaha suci untuk mengembalikan gereja kepada dasar iman yang sejati, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Dan gerakan ini berdiri kokoh di atas 5 tiang penopang, atau yang sudah kita kenal sebagai 5 sola, yaitu yang pertama sola scriptura, hanya oleh firman; sola fide, hanya oleh iman; sola gratia, hanya oleh anugerah; solus Christus, hanya oleh Kristus; dan yang terakhir soli deo gloria, atau hanya untuk kemuliaan Allah. Kita sering mendengar nama seorang Martin Luther, sang pelopor yang menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg. Luther adalah pendobrak, namun gerakan reformasi membutuhkan seorang arsitek teologis yang mampu menyusun gagasan-gagasan acak tersebut menjadi sebuah bangunan pengajaran yang utuh, logis, dan sistematis. Dan disinilah kita menjumpai sosok reformator generasi yang kedua, seorang Johannes Calvin. Siapa sebenarnya Johannes Calvin ini? Johannes Calvin, ia lahir di Noyon, Prancis pada tanggal 10 Juli 1509. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai pendidikan tinggi. Calvin sendiri mempelajari humaniora, hukum, filsafat, serta bahasa-bahasa klasik secara mendalam. Bekal pendidikan hukum dan humaniora inilah yang nantinya membentuk ketajaman berpikirnya dalam menafsirkan teks-teks Alkitab secara runtut, legal, dan sistematis. Pada mulanya, Calvin dipersiapkan oleh ayahnya untuk berkarir di lingkungan gereja Katolik Roma. Namun, sejarah mencatat bahkan membuktikan bahwa perjumpaannya dengan teks-teks klasik humanisme dan kebenaran reformasi justru membawanya pada apa yang ia sebut sebagai pengalaman pertobatan yang tiba-tiba. Iman dan hatinya diperbaharui oleh Roh Kudus, menyadari kebenaran itu, dan Calvin memilih meninggalkan zona nyamannya di Prancis, melarikan dari penganiayaan, dan membaktikan seluruh kecerdasan intelektualnya demi pembaruan gereja Tuhan. Nah, penting untuk kita pahami bersama bahwa
Calvin tidak merumuskan teologinya di atas menara gading sendirian. Ia adalah seorang teolog yang berdiri di atas bahu para raksasa iman sebelumnya. Kerangka pemikirannya dibentuk melalui dialog intelektual dan spiritual dengan tokoh-tokoh besar sebelumnya. Tokoh-tokoh besar sebelumnya seperti yang pertama, Agustinus dari Hippo, teolog gereja mula-mula yang ia kagumi. Dari Agustinus, Calvin mengadopsi pemahaman mendalam tentang kerusakan total manusia akibat dosa asal, kemutlakan anugerah Allah dalam keselamatan, serta ia juga mengadopsi doktrin predestinasi. Yang kedua, Martin Luther. Calvin mengimani doktrin inti Luther mengenai justification by faith atau pembenaran hanya oleh iman. Namun, Calvin semakin memperluas fokusnya. Jika Luther hanya berfokus pada kedamaian jiwa manusia yang berdosa, Calvin berfokus pada bagaimana jiwa yang telah dibenarkan itu memuliakan Allah di dunia. Yang ketiga, Philip Melanchthon, rekan kerja Luther yang juga memberikan Calvin perspektif jernih mengenai hubungan hukum Taurat dengan Injil, serta struktur penyusunan doktrin Kristen secara runtut. Yang keempat, Martin Bucer. Ketika Calvin diasingkan di Strasbourg, ia belajar banyak dari Bucer mengenai aspek praktis pengembalaan, manajemen tata gereja, serta fungsi penegakan disiplin moral demi menjaga kekudusan hidup jemaat. Dan yang terakhir atau yang kelima, Calvin juga mendialogkan pemikirannya dengan pemikiran dari Ulrich Zwingli terkait dengan kontroversi sakramen perjamuan kudus. Calvin mengambil posisi tengah. Ia menolak pandangan fisik transubstansiasi maupun konsubstansiasi, namun juga menolak pandangan Zwingli yang menganggap perjamuan kudus hanya sekedar simbol memorial saja. Bagi Calvin, perjamuan kudus di dalamnya Kristus hadir secara rohani melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan nutrisi bagi iman orang percaya. Seluruh sintesis dan pendalaman Alkitab ini melahirkan karya monumental seorang Calvin yang dikenal oleh teolog-teolog Kristen dan juga kita di masa kini sebagai institution Christianae Religionis. Institusi ini mulai dari selembaran tipis pada tahun 1536 dan buku ini terus direvisi hingga edisi finalnya di tahun 1559. Institusio menjadi adikarya teologi sistematika terbesar dalam sejarah kekristenan yang membahas pengenalan akan Allah, keselamatan, karya Roh Kudus, hingga gereja bahkan sakramen. Kita masuk ke dalam pokok-pokok pemikiran teologi Calvin. Apa sebenarnya yang menjadi inti dari pemikiran teologi Johannes Calvin? Banyak pengamat teologi seringkali langsung melompat pada perdebatan doktrin takdir atau predestinasi. Padahal predestinasi hanyalah salah satu cabang dari satu pohon besar teologi Johannes Calvin. Akar dan batang dari pohon teologi itulah kedaulatan Allah yang mutlak atau yang terkenal sebagai the sovereignty of God. Bagi Calvin, Allah bukanlah pencipta yang pasif yang membiarkan alam semesta berjalan sendiri. Allah memerintah, menopang, dan mengarahkan setiap detail ciptaan dengan hikmat dan kuasanya yang tak terbatas. Dari prinsip utama ini, Calvin menurunkan 4 pokok pengajaran sistematis, yaitu yang pertama,
pengenalan akan Allah dan diri sendiri, atau dalam Latinnya dikatakan sebagai duplex cognitio Dei. Calvin menegaskan bahwa pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri manusia saling berkaitan. Manusia tidak akan pernah bisa menyadari keadaannya yang berdosa dan terbatas sebelum ia memandang kekudusan dan keagungan Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, providensia dan predestinasi. Karena Allah berdaulat penuh, maka tidak ada di dunia ini kita menjumpai istilah keberuntungan atau kebetulan. Segala sesuatu tentunya berada dalam pemeliharaan atau providensia Allah, dan sama halnya pula dalam keselamatan. Keselamatan sepenuhnya adalah inisiatif dan karya anugerah Allah, bukan keputusan otonom dari manusia. Yang ketiga, pengudusan hidup atau sanctification. Calvin menolak keras anggapan bahwa jaminan keselamatan membuat orang Kristen bisa hidup sembarangan. Sebaliknya, iman yang sejati harus membuahkan pengudusan hidup. Hidup kudus adalah respons syukur yang logis atas keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Yang keempat, integritas teologi dan praksis. Bagi Calvin, teologi tidak boleh berhenti pada kepuasan intelektual atau debat kusir akademis. Teologi yang sejati harus melahirkan spiritualitas yang hangat dan pelayanan praktis yang berdampak bagi gereja dan masyarakat luas. Maka, mari kita lihat saat ini bagaimana relevansi pemikiran seorang Calvin di abad kehidupan kita saat ini, abad 21. Mengapa kita masih harus terus membahas seorang pemikir dari abad ke-16 di tengah era modernitas kehidupan kita abad 21 saat ini? Dan jawabannya adalah karena gereja kita masih sedang menghadapi krisis fondasi, pengaruh sekularisasi, budaya individualisme yang ekstrim, krisis moral di kalangan pemimpin jemaat, serta melemahnya kehidupan rohani membuat gereja membutuhkan kompas teologis yang kokoh. Dan berdasarkan materi yang kita lihat bersama dari pemikiran Calvin, ada 5 prinsip relevansi yang sangat aktual untuk gereja kita di masa kini. Yang pertama, firman Tuhan sebagai dasar kehidupan gereja. Pertama, Alkitab harus terus tetap menjadi otoritas tertinggi bagi iman dan praktek gereja, sebagaimana sola scriptura dinyatakan. Maka di era modern, banyak gereja yang tanpa sadar mulai menggeser Alkitab. Pelayanan, khotbah, dan pengambilan keputusan gerejawi seringkali hanya didasarkan pada apa yang sedang tren atau populer pada saat itu. Bahkan juga melihat apa yang sedang tren dalam kehidupan psikologi ataupun menggunakan strategi-strategi pasar agar jemaat merasa nyaman di dalam gereja. Maka Calvin mengingatkan gereja masa kini bahwa tugas utama gereja bukanlah menghibur dunia, melainkan menyatakan kebenaran Allah. Setiap program khotbah dan tradisi pelayanan gereja harus diuji, ditundukkan di bawah kesaksian kitab suci. Yang kedua, kedaulatan Allah sebagai dasar pengharapan Kristen. Pengajaran tentang kedaulatan Allah memberikan dasar pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan kecemasan massal, mulai dari krisis geopolitik, inflasi ekonomi, hingga krisis kesehatan mental kehidupan jemaat. Maka, teologi Calvin mengenai kedaulatan dan providensia Allah memberikan penghiburan yang kokoh bahwa gereja dipanggil untuk meneguhkan kembali iman jemaat, bahwa sejarah berada di dalam tangan Allah. Ketidakpastian dunia tidak boleh merenggut damai sejahtera kita, karena Allah tetap memegang kendali kehidupan kita atas hari.
Yang ketiga, kekudusan hidup sebagai bentuk kesaksian dunia. Kekudusan hidup sebagai kesaksian etis gereja. Hari-hari ini dunia seringkali bersifat skeptis dan sinis terhadap kekristenan karena mereka melihat adanya jurang pemisah yang besar antara apa yang diajarkan gereja dengan bagaimana jemaat hidup di luar gereja. Kasus korupsi, penipuan bisnis, dan krisis moral juga melibatkan orang-orang yang mengaku percaya. Ajaran Calvin mengenai pengudusan hidup menuntut gereja untuk mengembalikan fungsi pembinaan karakter dan penegakan disiplin rohani. Gereja bukan hanya tempat berkumpul di hari Minggu saja, melainkan komunitas yang mencerminkan kejujuran, kasih, keadilan, dan kekudusan dalam pekerjaan, keluarga, dan bermasyarakat. Yang keempat, gereja sebagai agen transformasi masyarakat. Gereja harus menjadi agen transformasi masyarakat. Salah satu kesalahan terbesar kekristenan modern adalah memisahkan yang kudus dari yang sekuler, menganggap bahwa iman hanya urusan beribadah di dalam gereja. Maka Calvin menentang keras dualisme ini. Ketika ia melayani di kota Jenewa, Calvin mendorong pembaruan sistem pendidikan publik, pendirian rumah sakit, penyusunan undang-undang, ketenaga kerjaan yang adil, serta etika kerja yang jujur. Teologi Calvin mengajarkan bahwa Injil memiliki implikasi sosial yang luas. Gereja masa kini harus terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan, hingga isu lingkungan sosial sebagai perpanjangan tangan kasih Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Yang kelima, kepemimpinan gereja yang berintegritas. Kebutuhan akan kepemimpinan rohani yang berintegritas di zaman di mana kepemimpinan sering diukur dari popularitas media sosial, jumlah pengikut, karisma personal, atau kekuasaan. Maka Calvin memiliki sebuah standar yang berbeda. Bagi Calvin, jabatan penatua, jabatan diaken, bahkan jabatan pendeta adalah sebuah panggilan pelayanan yang menuntut kerendahan hati dan tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Pemimpin gereja masa kini harus meneladani integritas Calvin, yaitu menampilkan keselarasan mutlak antara kebenaran doktrin yang diucapkan dengan keteladanan hidup yang dijalani sehari-hari. Maka teman-teman yang terkasih, kita telah menelusuri perjalanan sejarah, dialog pemikiran, hingga penerapan praktis dari teologi seorang Yohanes Calvin. Dari seluruh pembahasan kita, tentu ada satu kesimpulan utama yang esensial. Calvinisme tidak boleh kita pahami secara sempit, bahkan hanya sebagai sebuah kumpulan dogma atau perdebatan doktrinal yang kaku. Calvinisme adalah sebuah gerakan pembaharuan holistik. Ini adalah sebuah Christian worldwide, sebuah cara pandang dunia Kristen yang radikal, yang mengintegrasikan teologi yang sehat, spiritualitas yang menyala-nyala, dan aksi pelayanan yang konkret demi menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka, sebagai refleksi akhir kita sekalian, warisan pemikiran Calvin ini tidak boleh hanya sekedar menjadi catatan sejarah di perpustakaan teologi saja. Maka, pendidikan teologi dan mimbar-mimbar gereja kita saat ini harus terus mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara kontekstual. Kita ditantang bukan untuk menduplikasikan kota Jenewa abad ke-16, melainkan kita sekalian harus terus membawa semangat yang sama ke dalam konteks gereja kita hari ini. Maka mari kita jadikan firman Tuhan sebagai fondasi pelayanan kita. Mari kita jalani hidup kita setiap hari, baik di ladang pelayanan, dimanapun kita pergi dan berada, sebagai ibadah yang hidup, dan kiranya
seluruh pelayanan kehidupan kita dan transformasi yang kita bawa di tengah masyarakat bermuara hanya pada satu tujuan akhir, yaitu Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Allah saja. Maka saya, Esther Grace Stefania Pasla, mahasiswa pasca sarjana IAKN Manado, program studi teologi semester 2, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya video ini dapat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi tematis teologi historis. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Soli Deo Gloria.